Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wika Hayatunisa dengan NIM 2402070 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada mata kuliah struktur beton ini, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara memindahkan suatu bangunan, yaitu gedung FPTIC, ke dalam etap dari CAD. Oke, kita mulai dulu dari SketchUp-nya. Nah, jadi di sini kita sudah diberikan file oleh dosen kami, Pak Ipong, berupa file SketchUp dari denah gedungnya sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk mempermudah saya, di sini saya sudah membuat menjadi section, di mana ini bisa ke sini. Nah, nanti di sini ada section plan, lalu di klik bagian mana yang akan di section. Nah, setelah itu, untuk mengekstraknya ke CAD, itu kita pakai, sebentar ya, maaf, nge-lag. Nah, kita pakai file, maaf. Di ini dulu, diarahin dulu, kita mau seperti apa tampaknya. Di sini juga bisa diturunin sectionnya sesuai bagian yang mau kita ambil untuk disimpan ke CAD. Nah, ini bisa dinaik turunin sesuai dengan kebutuhan per lantainya. Nah, ini saya singkat aja contoh bagaimana untuk mengekstraknya ke dalam CAD. Ini kita klik file, terus ke import. Maaf. Maaf, salah ya. Nah, ini ke file. Terus import yang export, terus 2D graphic. Nah, nanti setelah itu di sini kita bisa save menjadi DWG formatnya. Seperti itu. Kita lanjut ke AutoCAD yang sudah saya ekstrak sebentar ya. Oke, sekarang kita sudah di AutoCAD yang dimana di sini saya sudah mengekstrak sesuai dengan kebutuhan. Yaitu ada dari tempat depan, tempat belakang, samping kanan, samping kiri, dan juga denahnya. Di sini ada denah lantai 1, 2, dan 3. Nah, oke, setelah itu di sini saya sudah membuat garis-garis hijau yang dimana ini merupakan layer di sini untuk membuat layer sendiri. Mungkin banyak yang sudah tahu, kita bisa klik layer properties. Habis itu di sini saya sudah membuat untuk balok, kemudian untuk grid, dan juga untuk kolom. Mana ya yang kolom? Ya, ada yang kolom. Nah, terus sudah itu, di sini karena saya akan membuat untuk garis as, saya contohkan aja ya. Nah, di sini kita bisa membuat sesuai dengan potongan-potongan garis tengahnya. Ini bisa kita pakai Excel. Nah, kita ambil garis asnya. Kemudian kita ambil logo seperti ini. Lalu di copy ke semua bagian, baik yang itu horizontal dan juga yang vertikal. Seperti itu. Nanti setelah sudah didapat nih dari setiap denahnya, nah kurang lebih seperti ini. Yang dimana di sini kan ini belum ada kolomnya ya teman-teman. Nah, ini ada kolom-kolom yang sudah disalin dari masing-masing lantai di setiap pertemuan di sini. Nah, ini sudah. Oke, nah ini gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini dia kolom-kolom yang sudah kami buat. Maaf, saya buat. Selanjutnya, kita bisa memisahkan nih. Ini kan dalam bentuknya masih berantakan, masih ada yang keluar garis. Karena apa? Ketika kita memasukkan file ini ke dalam etap, itu tidak bisa ada garis-garis yang terputus. Kondisi ketika dimasukkan ke etap itu harus utuh, yang dimana tidak ada garis-garis seperti ini. Nah, ini saya juga sudah membuat yang versi bersihnya, teman-teman. Nah, ini dari denah, lantai 1, kemudian lantai 2, lantai 3, dan juga plat atap. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebagai isometri yang dimana akan bertumpuk menjadi sebuah gedung. Oke, setelah dari sini
kita akan membuat tapi sebelum itu saya mungkin akan membuatnya ke dalam grup dulu karena untuk menghindari apa ya, nanti ada kekeliruan ketika diekstrak menjadi sebuah file. Sebentar. Kita grup-grupin dulu. Nah, ini sudah grup masing-masing ya. Nah, setelah ini, kita buat kopinya dulu deh. Nah, tapi dari di sini lah. Oke, setelah ini kita akan pakai yang di sini untuk pakai yang POV dari SE isometri. Oke, nah di sini kita sudah pakai yang isometri, kondisinya sudah 45 derajat ya, teman-teman. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan membuat garis-garis dari baloknya sendiri. Tadi kan kita sudah membuat nih apa namanya? Kita sudah membuat kolom-kolomnya ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tinggi dari setiap gedungnya. Nah, di mana tingginya itu bisa dilihat di sini, teman-teman. Sebentar ya. Nah, didapat dari sini tingginya. Dari tinggi dari gedungnya. Setelah itu, nah untuk memperjelas lagi ya teman-teman, jadi untuk ukuran kolomnya sendiri, di sini ukurannya 35 dikali 35. Ini karena bentuknya persegi. Untuk yang panjang yang meneruskan komplet itu 45 35. Nah, nanti ini akan dimasukkan juga ke perhitungan di etap. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis untuk tinggi bangunannya. Ini kita ganti dulu pakai modelingnya yang 3D. Karena di sini ada beberapa opsi atau cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini kita untuk membuat garis secara 90 derajat atau vertikal naik ke atas itu bisa seperti ini. Tapi ya, nge-lag. Mana? Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini kan garisnya masih seperti ini, belum masih posisi horizontal, belum posisi vertikal. Nah, caranya kita klik yang ini. Nah, klik objek. Kita ulang. Ini. Kita klik yang ini. Oh, nggak ada ya? Beneran deh. Nah, nanti akan muncul seperti apa ini? Bola globe gitulah. Nah, terus bisa dilihat nih teman-teman, mana yang untuk vertikal, mana yang untuk horizontal. Nah, ini bisa diklik nanti tinggal di oke aja. Cuman karena saya caranya tidak ingin seperti itu, bisa juga seperti ini. Hanya kita tinggal buat line. Terus tinggal ditarik ke atas. Nah, ini ada 90 derajat yang menunjukkan posisi garisnya itu sudah tegak ke atas. Terus kita masukin tinggi dan tinggi dari bangunannya. Itu kurang lebih tingginya itu 3,45 meter. Nah, jadi akan didapat tingginya segini, teman-teman. Nanti ini akan kita copy, kemudian kita simpan di setiap garis asnya kolom. Nah, kayak gini ini di setiap kolom-kolom kita akan simpan tiang-tiang ini. Oke, sebentar ya sampai kesimpan dulu semua.
Nah, oke, di sini saya sudah mulai membuat batang-batangnya, teman-teman. Nah, di mana batang-batang itu nanti akan disimpan di setiap kolom-kolom di sini. Nah, full yang ada kolomnya. Nah, ini ada saya ada kolom, maaf ya, teman-teman. Nah, ada kolom terus nanti disimpan tuh batang-batang tadi. Nah, kalau yang untuk kolom yang gede ini, yang footpad ini sama sebetulnya, cuman beda di layernya aja. Jadi eh, ada untuk yang kolom yang gedenya, sebentar ya, bikin dulu. Di sini buat bikin layer, terus kita namain kolom besar. Habis itu kita ganti warnanya, jadi yang mana? Kayak gini mungkin. Oke. Nanti tinggal sama bikin kayak tadi, bikin line. Terus kita mulai startnya dari sini. Nah, ini kalau kalau teman-teman ada yang mengalami kayak gini juga nih, kayak nggak bisa pas nih di sini, ini kita pencet F9 sama Fn. Di nggak ngaruh ya? Biasanya ngaruh, teman-teman. Nggak tahu kenapa. Pokoknya nanti di sinilah, di garis ini nih, ini nggak tahu kenapa lah. Pakai arrow atau gimana. Kok masih pakai ini? Nah, tadi, nah ini ini. Nah, terus ditarik sama kayak tadi ukurannya 3,45. Udah deh. Nanti nah ini nih yang untuk yang pink semua kolom besar isinya kolom besar. Kalau yang kolom yang normal ini pakainya gini juga. Nah, udah gitu. Nih bayangkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalau ini sudah terisi semua dengan batang-batang bangunannya. Nanti kita ambil ini. Kita ambil yang dari lantai 2. Ataukah sebentar. Biar gampang ngecontohinnya. Kita groupin dulu ini sebentar ya. Sebentar. Nah, ini di sini kita sudah dibuat secara grup, jadi biar mempermudah ya, teman-teman. Nah, ini caranya kita copy. Nah, ini kan bisa dilihat, teman-teman. Kita bisa mau ambil startnya dari mana, patokannya dari mana. Nah, ini sekarang kita tadi kan kita sudah patok ini mau mulainya di mana. Nah, kalau milihnya di sini, titik yang paling luar biar gampang ambilnya. Nah, sekarang kita ambil sama titiknya. Jadi karena ini bentuknya sama semua per lantai, jadi enak ambilnya begitu. Nah, habis itu kita simpen di sini. Di sini. Nah, nanti mau kelihatan tuh. Jadi nempel kan sama garis-garis yang tadi udah dibikin. Nanti sama, kalau untuk mengulanginya, copy lagi yang di sini. Di situ kita ambil. Nah, simpan lagi di atas buat bikin lantai selanjutnya. Terus kita masukin yang lantai 3. Nih, ini yang lantai 3. Terus kayak gitu sampai ke yang plat atap. Kayak gitu. Nah, ini jangan sampai ketukar ya, teman-teman, karena kalau ketukar itu akan menentukan posisinya, nanti jadinya salah. Nah, gitu. Oke, kita sulap dulu sampai udah semua ada ya. Nah, jadi bentuknya begini, teman-teman. Tuh. Ini lihat, ini bisa lihat. Ini dari lantai 1, terus ini lantai 2, lantai 3, terus ini yang plat atap. Gitu, kalau misalnya kita mau lihat dari depan, bisa kayak gini. Nah, tuh ini tepak dari depannya lurus semua ya, teman-teman, karena memang harus seperti itu. Kalau kita dari atas, juga sama. Nih, tuh, ini lurus semua, tidak ada yang keluar, guys. Nah, setelah dari sini, kita akan pindahkan filenya ke etap, yang dimana nanti etap itu fungsinya untuk apa ya, lebih fokus lagi pada strukturnya kayak gitu. Jadi nanti dari sini, ini setelah sudah selesai dari CAD-nya, kita bisa save as. Nah, untuk save as
Nah, misal kita namain di sini eh struktur beton Wika. Nah, terus ini di sini teman-teman yang jadi pembeda kita simpannya jangan menggunakan autotype lagi. Karena untuk dimasukin ke etap itu pakainya yang DXF formatnya. Kita di sini ada pilihan tahunnya, bisa pakai tahun berapapun, tapi biasanya yang aman buat dipakai itu dari 2013 ke bawah. Gitu. Oke, misalnya saya save-nya yang 2013. Habis itu udah tinggal di save. Nah, udah ke save. Nanti selanjutnya akan dipindahkan ke etal. Nah, oke, kita lanjut. Di sini saya sudah masuk ke menu etaps ya, teman-teman. Nah, untuk memindahkan atau mengekstrak gitu file yang dari cat kemarin, eh, kita klik new model. Bentar ya. Nah, setelahnya kita klik yang ini, yang use fluid inside. Terus ininya kita ganti jadi metric SI. Nah, terus yang lainnya kita biarkan saja. Klik OK. Nah, sini kita akan membuat new model dari template-nya. Di sini untuk yang sebelah sini ini kita biarkan saja. Nah, kalau yang di sini kita masukkan sesuai dengan ketinggian dari bangunannya. Ketinggiannya kemarin 3,45 sama yang ini juga 3,45. Lalu kita klik yang blank seperti itu. Nah, kita tunggu dulu ya sebentar teman-teman. Nah, ini sudah ada yang untuk ini terbagi jadi dua layar ya teman-teman. Yang pertama ini untuk melihat secara 3D. Nah, kalau yang ini untuk kita melihat secara dua dimensinya. Sebelum kita memasukkan filenya, kita buat dulu nih aturan-aturan atau si kolom-kolomnya dan juga baloknya. Kita masuk ke define, habis itu ada section properties, terus ada frame section. Nah, ini kita pilih yang add new property. Lalu kita pilih yang kotak untuk kolom ini. Nah, di sini kita masukin namanya kolom maaf. Ini kita masukin kolom yang ukuran kecil itu 35 kali 35. Berarti K35 per 35. Habis itu kita ganti warnanya. Untuk kolom yang kecil itu warnanya merah. Sesuai dengan yang ada di AutoCAD ya teman-teman. Setelah itu untuk div-nya ini kita ganti sesuai dengan ini kolomnya. Gitu. Jadi ini 350. Ini juga 350. Nah, nanti di sini tuh bakal berubah teman-teman bentuknya. Cuman ini belum keubah aja sebetulnya. Oke, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita add new lagi. Sama ini untuk bikin yang kolom yang besarnya teman-teman. Nah, ini kolom besar itu ukurannya 35 per 45. Untuk warnanya sendiri itu warna pink. Oh, ini aja. Nah, di situ kita ganti juga kedalamannya 350 450. Maaf teman-teman, ini kebalik, harusnya yang 450 dulu. 350. Oke, setelah itu kita oke. Kita bikin lagi sekali lagi untuk yang baloknya. Nah, ini bikin 2 kali lagi. Baloknya kita warnain hijau aja.
Oke, ini masuk. Oh maaf, ini bukan gini. Sampai 30. 30. Benar-benar. Teman-teman, jadi sebetulnya ukuran balok kita ada dua, ada yang kecil dan juga yang besarnya. Nah, untuk yang kecil ini, untuk yang besar ini ukurannya 30-50. Nah, kita masukin juga sama. Bentuk warnanya udah, nah kurang lebih bentuknya kayak gini. Terus kita klik OK. Terus ada lagi, satu lagi balok yang ukuran lebih kecilnya, sama kayak yang kolom tadi. Dimasukinnya ke 20 per 40. Warnanya ini ke aja, kita klik 40, 400. 200. Klik OK. Nah, habis itu, terus kita OK. Habis itu kita klik ke file, tapi sebelum itu teman-teman, jadi kalau kita mau masukin file AutoCAD-nya ke Etaps itu nggak bisa sambil buka filenya. Jadi kita harus keluarin dulu gitu si AutoCAD-nya. Kan tadi saya udah buka-buka juga karena untuk menyamakan warnanya dan juga ukurannya. Jadi kita exit dulu. Oke, kita ke file. Sorry. Habis itu import yang mana? Yang ini, DXF file of 3D model. Kita klik. Nah, habis itu kita cari filenya. Ini open. Nah, ini tuh ada aturan-aturannya teman-teman yang udah tadi kita tulis. Itu selanjutnya. Jadi teman-teman sebetulnya tadi tuh saya ada kesalahan sedikit karena file itu masih banyak layersnya. Nah, seharusnya layernya itu yang udah bersih kayak gini. Jadi saya salah simpen filenya gitu. Harusnya filenya itu yang betul-betul udah bersih, yang nggak ada bangunan atau gambar-gambar yang lain. Jadi fokus hanya gedungnya aja. Makanya nanti layernya bentuknya kayak gini. Terus kita kontrol terus tahan di sini. Habis itu ini disesuaikan sama kebutuhan. Nah, habis itu ini tadi kayak udah yang kita bikin kolom, terus baloknya sama lantainya gimana. Terus kita klik OK. Terus kita cancel. Nah, jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Kayak gitu deh. Nah, gini. Oke. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.